Ya, di part kedua ini kita akan jelaskan berikutnya setelah part pertama selesai kemarin ya teman-teman. Jadi yang pertama kemarin itu bagaimana cara pemilihan bahan vektor yang tepat. Yang kedua, pemasteran. Yang ketiga, pakan yang polos. Dan berikutnya di part kedua ini kita akan bahas lobet vektor yang mau akan dilombakan supaya bunyi. Ya, jadi di part kedua ini kita akan jelaskan cara bagaimana pertama kali mau melombakan lobet dari bahan. Jadi yang pertama kali kita usahakan cari tempat nomor lomba di nomor yang tidak terlalu tengah, tidak terlalu pinggir. Jadi yang barisan nomor 2 dari pinggir satu, yang kedua yang di sebelah sini ya teman-teman ya. Jadi usahain nggak terlalu ramai, nggak terlalu sepi juga. Jadi burung yang baru-baru adaptasi bisa cepat adaptasi di situ. Jadi kenapa di situ? Karena dia nggak terlalu pinggir, kesannya nggak takut orang. Dan kalau terlalu tengah, suaranya pun dia bisa bunyi. Kenapa di nomor 2? Karena kalau kita gantang lobet masih baby, biasanya volumenya masih di bawahnya lobet dewasa. Dan saran saya, kalau mau nyetak lobet vektor dari balibu, usahain nggak usah main balibu dulu teman-teman ya. Jadi langsung dilombain di kelas dewasa, karena biar cepet refleks, biar refleksnya bagus, efeknya di tempat lomba bagus, dan durasinya bisa langsung melar teman-teman ya. Kenapa langsung melar? Karena dari usia yang kita bahas part pertama kemarin, dari usia 2 minggu sampai usia 3 bulan sudah kita masterin. Otomatis burung kalau udah dimasterin positif, pasti kita gantang pertama dia vektor, ngefek sama burung dewasa, pasti ngikutin burung dewasa durasinya. Kenapa seperti itu? Karena mentalnya udah kita bentuk dari kecil. Burung lobet itu burung pintar teman-teman ya. Jadi dia bisa nge-save memori apa yang dia denger dan apa yang dia pelajarin dari kita juga. Kasih kita masteran, kita kasih masteran ke dia, kayak suara burung kicau atau apa, dia pasti bisa meresap dengan cepat. Dan masteran yang kita pakai dari kecil apa itu? Itu biasanya suara pengkek buto, suara yang kek 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 kek. Terus suaranya speednya lambat, nada iramanya kenceng dan panjang. Jadi burung lobet bisa nge-save suara itu dengan cepat dan sempurna teman-teman ya. Jadi itu bisa mengembangkan mental dia jadi kuat dari usia 2 minggu sampai dia diloloh sama teman-teman, dipegang, otomatis itu jinak. Gak mungkin burung kita pegang tiap hari gak jinak, gelabakan. Burung gak gelabakan, otomatis di tempat lomba gak mungkin bunyi. Lolohan induk pasti susah buat dilatih juga, walaupun bagus katanya orang-orang. Tapi menurut saya pribadi, kebanyakan yang burung lobet cepat dijadiin dan cepat bunyi di lapangan itu kebanyakan burung yang jinak. Burung yang jinak terlatih dengan masteran dan digantang pun dia pasti bunyi. Dan untuk memastikan itu dia bunyi, semua lobet walaupun di rumah bunyi, belum tentu di tempat lomba bunyi. Karena semua lobet itu ada settingannya teman-teman ya. Dari part pertama, kenapa saya bilang harus pakan polos. Jadi harus pakan polos ketika burung baby vektor. Dia pakan polos di rumah, udah gacor, stabil birainya, ngekek-ngekek bebas, ngekek-ngekek, nempel ngekek, mau ngekek di tangkran ngekek, mau di bawah ngekek. Itu nanti kita tinggal PR-nya di lapangan.
pasin gimana caranya di rumah itu nggak bunyi. Di lapangan mau kita naikin kurang beberapa menit itu bisa bunyi kerja ngedur. Biasanya gini tuh teman-teman, biasanya kita di rumah itu full kerodong mainnya, full kerodong, pastiin burung jangan sampai bunyi. Kalau kita pengen dengerin bunyinya, keluarin aja waktu kita bersihin makanan sama ganti minumnya, sama bersihin sangkarnya, keluarin beberapa menit, pancing pakai HP, kelihatan udah mulai latah. Burung kalau udah sebelumnya dimasterin, pasti dia dibunyiin HP MP3, pasti dia ngekek, nggak mungkin nggak, kecuali kalau teman-teman tidak konsisten pemasterannya dari kecil. Itu pengalaman saya, itu kebanyakan seperti itu. Dan sesudah full kerodong harian, makan millet putih kiloan, coba teman-teman sering-sering mandiin dulu dia. Tujuannya biar dia mentalnya kebentuk juga, fisiknya kuat. Dan kalau bisa, kalau ada polier umbaran itu yang panjang, masukin ke situ seminggu 2 kali aja nggak apa-apa, biar dia terbang-terbang bebas. Tangkep lagi, masukin sangkar, kelihatan udah mulai enak, bunyinya agak lumayan panjang, memasuki hitungan di juri-juri independen atau di juri-juri RI, BNR yang sewajarnya hitungan di atas 3 detik baru dihitung. Jadi kita bisa latih di lapangan. Caranya, harian sudah full kerodong, makan millet putih full, mandi cukup, bawa ke lapangan. Sore harinya kita cari tempat yang sepi, jangan tempat yang terlalu ramai. Kenapa tempat terlalu sepi? Kalau sepi, burung pasti tenang dan kita fokus nyetingnya. Tujuannya lopet kalau di setting posisi kurang beberapa menit mau naik lomba, itu dia harus kondisi panas atau kencang badannya, biar dia bisa ngeluapin emosi, suaranya itu biar keluar. Gimana caranya? Nah, gini caranya, kita mau naik nomor 2 sesi gantangan. Jadi yang pertama itu ibaratkan murai batu mau naik sesi pertama. Murai batu itu kita lihat teman-teman, udah naik di lapangan, baru kita nyeting lopet kita. Buka aja sedikit kerodongnya, jangan dibuka semuanya, itu nanti akan kebos, emosi sama birainya nggak stabil. Burung kalau vector, buka aja startingnya sedikit, kita buka gini sedikit, kita suapin, fullin jagung sampai kenyang. Udah mulai banyak, 10 butir lebih, 10 sampai 15-an, pasti dia makan terus. Sudah itu setengah sesi murai batu mau selesai, itu suapin pakai kuaci. Jadi kuaci itu dikupas dulu, diambil yang dalamnya itu. Burung kalau positif jinak, dia pasti gigitin kuacinya. Kasih 5 dulu, kasih 5 sambil nunggu murai batunya selesai. Juri bilang 1 menit penilaian berakhir di murai batunya, teman-teman ganti. Sudah 5 butir atau 10 butir kuaci, kenceng nggak apa-apa teman-teman ya. Bahan kalau paut nggak mungkin birahi tinggi, dia semakin kenyang semakin birahi semakin bunyi. Dibawa ke lapangan, jagung sudah, kuaci sudah, deketin lapangan kurang 1 menit. Juri bilang, juri mau rekap penilaian selesai murai batu. Terus mereka kan pastinya ngerekap, gak mungkin langsung diturunin semua murai batunya. Rekap dulu, diturunin, baru teman-teman makanin dia kangkung. Kangkung tujuannya buat emosi sama birainya tinggi. Kita butuh itu kalau di kelas vector PAUD, biar dia kenyang, dia emosinya pas, dia pasti gak kepo di atas, karena sudah terlatih dari masteran dari kecil, mentalnya udah bagus dan mandi rutin. Itu kita makanin kangkung secukupnya. Dan mau naik murai batu selesai, turun semua, juri udah manggil sesi 2 lopet dewasa gitu ya. Kita deketin lagi di lapangan, posisi sangkar udah bersih semuanya, udah dibersihin. Jangan sampai kerodongnya ini buka semua. Jadi kerodongnya usahakan dikit
ngintip dikit gitu burung, sambil kita goyang-goyang gini ya sangkarnya, ataupun dipetetin gini sambil diginiin. Kalau mau naik MP3 nyalain suara pancingannya kayak burung, deketin ke dia gini, kencengin aja suaranya sambil goyang-goyang gini. Kalau sudah mulai baru kita naikin. Itu nanti pasti 3 kali sampai 5 kali gantang itu burung pasti kerja. Poinnya sudah lumayan. Coba teman-teman bisa praktekin, barangkali cocok perawatannya di teman-teman. Perawatannya mudah, jadi harian full kerodong, makan millet putih, EF cuma jagung, kangkung, kuaci, harian tanpa rawatan, embun enggak, apa-apa enggak, cuma full kerodong. Cuma ketika dia mau naik di tempat lomba, usahain ngumpet. Jadi kurang 1 sesi teman-teman baru setting, kasih makanan EF nya tadi 3 tadi kuncinya, jagung, kuaci, sama kangkung. Itu aja, coba teman-teman cari enaknya dulu. Jangan lupa bantu subscribe teman-teman.